Pernahkah kamu menyukai seseorang yang sangat pendiam hingga sulit sekali mengetahui apa yang sebenarnya mereka rasakan? Berbeda dengan orang yang mudah mengungkapkan perasaan, seorang introvert seringkali memilih menunjukkan ketertarikannya lewat tindakan kecil yang nyaris tidak terlihat. Karena itulah, banyak orang mengira introvert tidak tertarik, padahal kenyataannya mereka hanya memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan perasaan. Bahkan, beberapa tanda yang mereka berikan seringkali terlewat karena terlihat begitu halus. Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah seorang introvert benar-benar menyukaimu atau mereka hanya bersikap ramah seperti biasanya? Di video ini, kita akan membahas 10 tanda yang paling sering ditunjukkan seorang introvert ketika mereka memiliki perasaan terhadap seseorang. Semakin banyak tanda yang muncul secara bersamaan, semakin besar kemungkinan kamu memang memiliki tempat yang istimewa di hati mereka. Salah satu tanda paling jelas bahwa seorang introvert menyukaimu adalah ketika mereka mulai mengambil inisiatif untuk mendekatimu. Bagi sebagian orang, mengirim pesan lebih dulu atau memulai percakapan mungkin terdengar biasa saja. Namun bagi seorang introvert, tindakan kecil seperti itu seringkali membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar. Introvert umumnya lebih nyaman menunggu daripada memulai interaksi. Mereka cenderung berpikir panjang sebelum berbicara dan tidak suka mengganggu orang lain tanpa alasan yang jelas. Itulah sebabnya, jika mereka mulai menyapamu lebih dulu, mencari alasan untuk mengobrol, atau sengaja menciptakan kesempatan agar bisa berinteraksi denganmu, kemungkinan besar itu bukan sekadar kebetulan. Misalnya, mereka tiba-tiba menanyakan hal sederhana yang sebenarnya bisa mereka cari sendiri, mengirimkan artikel yang menurut mereka menarik, atau mengomentari sesuatu yang kamu unggah di media sosial. Dari luar, semua itu mungkin terlihat biasa, tetapi bagi seorang introvert, itu adalah cara halus untuk mengatakan, "Aku ingin lebih dekat denganmu." Yang menarik, mereka biasanya tidak melakukan hal ini kepada banyak orang. Introvert sangat selektif dalam menghabiskan energi sosialnya. Mereka lebih memilih menyimpan tenaga untuk orang-orang yang benar-benar berarti daripada terus-menerus berinteraksi dengan semua orang di sekitarnya. Meski begitu, jangan langsung menyimpulkan bahwa setiap pesan atau sapaan adalah tanda cinta. Bisa saja mereka memang sedang membutuhkan bantuan atau hanya ingin bersikap ramah. Karena itu, perhatikan polanya. Apakah mereka terus berusaha menjaga komunikasi? Apakah mereka sering mencari kesempatan untuk berbicara denganmu dibandingkan dengan orang lain? Jika jawabannya iya, maka inisiatif tersebut bisa menjadi salah satu tanda pertama bahwa kamu mulai memiliki tempat khusus dalam kehidupan seorang introvert. Jika ada satu hal yang paling sulit dilakukan oleh seorang introvert, itu adalah membuka diri kepada orang lain. Mereka cenderung menyimpan pikiran dan perasaannya untuk diri sendiri, terutama kepada orang yang belum benar-benar mereka percayai. Karena itu, ketika seorang introvert mulai menceritakan kehidupan pribadinya kepadamu, jangan anggap itu sebagai percakapan biasa. Mereka mungkin mulai berbagi cerita tentang masa kecilnya, pengalaman yang membentuk dirinya, impian yang ingin dicapai, atau bahkan kekhawatiran yang selama ini mereka simpan. Semua itu adalah tanda bahwa mereka mulai merasa aman dan nyaman saat bersamamu. Berbeda dengan orang yang mudah bercerita kepada siapa saja, introvert biasanya sangat selektif. Mereka tidak ingin terlihat terlalu terbuka di depan orang yang belum mereka kenal dengan baik. Mereka membutuhkan waktu untuk membangun rasa percaya, sehingga setiap cerita pribadi yang mereka bagikan memiliki makna yang lebih dalam. Kamu juga mungkin akan melihat perubahan dalam cara mereka berbicara. Awalnya, percakapan hanya seputar hal-hal umum seperti pekerjaan, hobi, atau aktivitas sehari-hari. Namun seiring waktu, topiknya menjadi lebih personal. Mereka mulai meminta pendapatmu, membahas perasaan mereka, atau menceritakan pengalaman yang belum pernah mereka ceritakan kepada banyak orang. Meski begitu, jangan memaksa seorang introvert untuk terus bercerita. Semakin mereka merasa diterima tanpa dihakimi, semakin mudah mereka membuka diri secara alami. Jika mereka memilihmu sebagai seseorang yang bisa dipercaya untuk mendengar sisi paling pribadi dari hidup mereka, itu bukan hanya tanda rasa nyaman, tetapi juga salah satu pertanda terkuat bahwa kamu memiliki tempat yang istimewa di hati mereka. Berbeda dengan orang yang langsung banyak berbicara saat bertemu seseorang, introvert lebih sering memilih untuk mengamati terlebih dahulu. Mereka memperhatikan bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu memperlakukan orang lain, bahkan hal-hal kecil yang mungkin tidak kamu sadari. Misalnya, mereka mengingat minuman favoritmu, makanan yang tidak kamu sukai, atau cerita yang pernah kamu sampaikan beberapa minggu lalu. Saat kamu menyebutkan sedang menghadapi masalah, mereka mungkin akan menanyakannya lagi di lain waktu. Perhatian terhadap detail-detail kecil seperti ini bukanlah kebetulan, melainkan cara seorang introvert mengenal seseorang lebih dalam.
Bagi introvert, mengamati adalah bagian dari proses membangun kepercayaan. Mereka tidak terburu-buru menyimpulkan siapa dirimu hanya dari satu pertemuan. Sebaliknya, mereka lebih suka memahami kepribadianmu sedikit demi sedikit sebelum memutuskan apakah kamu layak menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Itulah sebabnya, jika seorang introvert tampak mengetahui banyak hal tentangmu, padahal kamu merasa tidak pernah menjelaskannya secara khusus, besar kemungkinan mereka memang selama ini memperhatikan setiap interaksi yang kalian lakukan. Bukan karena ingin menghakimi, tetapi karena mereka benar-benar tertarik mengenalmu lebih dekat. Namun, jangan salah mengartikan sikap diam mereka sebagai tanda tidak peduli. Justru dalam banyak kasus, introvert yang paling banyak diam adalah orang yang paling banyak memperhatikan. Semakin sering mereka mengingat hal-hal kecil tentang dirimu dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar mendengarkan, semakin besar kemungkinan kamu memiliki arti yang lebih dari sekadar teman biasa di mata mereka. Bagi seorang introvert, dunia pribadi adalah tempat yang sangat berharga. Di sanalah mereka merasa paling nyaman, bebas menjadi diri sendiri, dan mengisi kembali energi setelah lelah berinteraksi dengan banyak orang. Karena itu, tidak sembarang orang diizinkan masuk ke dalam dunia tersebut. Jika suatu hari seorang introvert mulai mengajakmu ke tempat favoritnya, mengundangmu menghabiskan waktu berdua, atau memperkenalkanmu pada aktivitas yang biasanya hanya mereka nikmati sendirian, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka ingin kamu menjadi bagian dari hidupnya. Misalnya, mereka mengajakmu ke kafe langganan yang jarang diketahui orang lain, merekomendasikan buku yang sangat mereka sukai, memutar playlist favorit mereka, atau bahkan mengundangmu ke rumah untuk sekadar mengobrol. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi seorang introvert, itu adalah bentuk kepercayaan yang tidak diberikan kepada semua orang. Mengapa ini begitu penting? Karena introvert sangat menjaga ruang pribadi mereka. Mereka tidak ingin siapapun mengganggu tempat atau rutinitas yang membuat mereka merasa tenang. Jadi, ketika mereka mulai berbagi ruang tersebut denganmu, itu berarti kehadiranmu tidak lagi dianggap sebagai gangguan, melainkan sebagai seseorang yang membuat mereka merasa nyaman. Namun, jangan terburu-buru menganggap setiap ajakan sebagai tanda cinta. Ada kalanya seorang introvert hanya ingin berbagi minat dengan teman dekat. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensinya. Apakah mereka terus mengajakmu masuk ke berbagai sisi kehidupan pribadinya? Apakah mereka terlihat benar-benar menikmati waktunya bersamamu? Jika jawabannya iya, besar kemungkinan kamu bukan lagi sekadar kenalan. Kamu sudah menjadi seseorang yang mereka percayai dan ingin libatkan lebih jauh dalam dunia yang selama ini hanya dibuka untuk segelintir orang. Seorang introvert biasanya tidak terlalu menikmati percakapan yang hanya berputar di permukaan. Mereka memang bisa membicarakan cuaca, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari, tetapi topik seperti itu jarang membuat mereka benar-benar merasa terhubung dengan seseorang. Karena itu, ketika seorang introvert mulai menyukaimu, kamu mungkin akan melihat perubahan dalam cara mereka berbicara. Obrolan yang awalnya sederhana perlahan berubah menjadi lebih dalam dan lebih pribadi. Mereka mulai bertanya tentang impianmu, tujuan hidupmu, hal-hal yang paling kamu hargai, atau pengalaman yang membentuk dirimu menjadi seperti sekarang. Di saat yang sama, mereka juga mulai menceritakan sisi diri mereka yang tidak semua orang tahu. Mereka berbagi hobi yang paling mereka sukai, nilai-nilai yang mereka pegang, ketakutan yang mereka miliki, hingga harapan mereka tentang masa depan. Bagi seorang introvert, percakapan seperti ini jauh lebih bermakna daripada sekadar mengobrol untuk mengisi waktu. Perubahan ini menunjukkan bahwa mereka tidak lagi hanya ingin mengenalmu di permukaan. Mereka ingin memahami siapa dirimu sebenarnya, bagaimana cara kamu berpikir, dan apakah kalian memiliki kecocokan dalam memandang kehidupan. Namun, percakapan yang lebih personal bukan berarti kamu harus memaksa mereka membuka semua rahasianya sekaligus. Introvert tetap membutuhkan waktu untuk membangun rasa percaya. Semakin kamu mendengarkan tanpa menghakimi dan menghargai setiap cerita yang mereka bagikan, semakin nyaman mereka untuk menunjukkan sisi asli dari diri mereka. Jika suatu hari kamu menyadari bahwa obrolan kalian terasa semakin dalam setiap kali bertemu, itu bisa menjadi pertanda bahwa hubungan kalian tidak lagi sekadar pertemanan biasa. Bagi seorang introvert, membuka pintu menuju percakapan yang bermakna seringkali merupakan salah satu cara paling tulus untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar menyukaimu.
Banyak orang menunjukkan perasaan dengan kata-kata manis atau tindakan yang besar. Namun, seorang introvert seringkali melakukannya dengan cara yang jauh lebih sederhana. Mereka lebih memilih menunjukkan kepedulian melalui perhatian-perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten. Misalnya, mereka mengingat jadwal pentingmu, menanyakan bagaimana hasil wawancara kerjamu, atau mengirim pesan untuk memastikan kamu sudah sampai di rumah dengan selamat. Mereka juga mungkin mengingat hal-hal kecil yang pernah kamu ceritakan, seperti makanan favoritmu, film yang ingin kamu tonton, atau kebiasaan unik yang bahkan sudah kamu lupakan. Bagi sebagian orang, perhatian seperti ini mungkin terlihat biasa. Namun, bagi seorang introvert, mengingat detail-detail kecil membutuhkan usaha dan perhatian yang tidak sedikit. Mereka tidak mudah menghabiskan energi untuk semua orang. Justru karena kamu dianggap penting, mereka rela meluangkan waktu dan pikirannya untuk memperhatikan hal-hal yang berarti bagimu. Hal menarik lainnya adalah perhatian mereka sering kali muncul tanpa diminta. Mereka tidak mencari pujian atau ingin terlihat romantis. Mereka hanya ingin memastikan bahwa kamu merasa diperhatikan dan dihargai. Itulah sebabnya tindakan mereka sering terasa lebih tulus daripada sekadar ucapan. Meski begitu, jangan hanya melihat satu tindakan saja, perhatikan apakah kepedulian itu muncul secara berulang dalam berbagai situasi. Apakah mereka selalu berusaha mengingat hal-hal penting tentangmu? Apakah mereka hadir ketika kamu sedang membutuhkan seseorang untuk mendengarkan? Jika jawabannya iya, maka perhatian kecil yang konsisten itu bisa menjadi salah satu tanda paling kuat bahwa kamu memiliki tempat khusus di hati seorang introvert. Bagi mereka, kasih sayang tidak selalu diucapkan dengan kata-kata, tetapi lebih sering ditunjukkan melalui tindakan sederhana yang dilakukan dengan tulus, hari demi hari. Seorang introvert biasanya sangat menghargai waktu dan energinya. Setelah seharian bekerja atau bersosialisasi, mereka sering membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan tenaga. Karena itulah, jika mereka rela mengorbankan waktu dan kenyamanannya untuk membantumu, hal itu bisa menjadi tanda bahwa kamu memiliki arti yang lebih dari sekadar teman biasa. Bantuan yang mereka berikan mungkin tidak selalu terlihat besar atau dramatis. Bisa jadi mereka menawarkan bantuan menyelesaikan tugas, menemanimu ketika sedang menghadapi masalah, mengantarkan sesuatu yang kamu butuhkan, atau meluangkan waktu untuk mendengarkanmu saat kamu sedang merasa terpuruk. Mereka melakukannya bukan karena merasa berkewajiban, melainkan karena benar-benar peduli. Bagi seorang introvert, tindakan seringkali lebih bermakna daripada kata-kata. Mereka mungkin tidak pandai mengungkapkan perasaan secara langsung, tetapi mereka menunjukkan kasih sayang melalui hal-hal yang bisa mereka lakukan. Mereka berpikir jika seseorang benar-benar penting bagi mereka, maka membantu orang tersebut adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkannya. Namun, perlu diingat bahwa introvert juga dikenal suka membantu orang lain secara umum. Karena itu, jangan hanya melihat satu tindakan sebagai bukti bahwa mereka menyukaimu. Perhatikan apakah mereka bersedia melakukan usaha lebih khusus untukmu. Apakah mereka tetap hadir meski sedang sibuk? Apakah mereka rela mengubah rencana pribadinya agar bisa membantumu ketika kamu membutuhkan? Jika jawabannya iya, itu menunjukkan bahwa kamu bukan sekadar prioritas sesaat. Kamu adalah seseorang yang layak mendapatkan waktu, tenaga, dan perhatian mereka. Dan bagi seorang introvert, memberikan semua itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang yang paling tulus. Banyak orang menganggap introvert tidak suka mengobrol, padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka sangat selektif dalam memilih dengan siapa mereka ingin menghabiskan waktu dan energi. Jika seorang introvert terus berusaha menjaga komunikasi denganmu, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa kamu memiliki tempat yang istimewa dalam hidup mereka. Mereka mungkin tidak mengirim puluhan pesan setiap hari atau meneleponmu selama berjam-jam. Namun, mereka akan mencari cara sederhana untuk tetap terhubung. Misalnya, mengirim pesan untuk menanyakan kabarmu, membagikan artikel atau video yang mengingatkan mereka padamu, atau sekadar mengucapkan selamat ketika kamu mencapai sesuatu yang penting. Bagi seorang introvert, komunikasi bukan tentang seberapa sering berbicara, melainkan tentang menjaga hubungan tetap hidup. Mereka tidak ingin percakapan hanya berhenti begitu saja. Karena itu, sesekali mereka akan memulai obrolan, menanyakan bagaimana harimu, atau melanjutkan pembicaraan yang pernah kalian lakukan sebelumnya. Semua itu menunjukkan bahwa mereka masih memikirkanmu, bahkan ketika kalian sedang tidak bersama. Hal lain yang menarik adalah mereka biasanya mengingat isi percakapan sebelumnya. Mereka akan kembali membahas sesuatu yang pernah kamu ceritakan atau menanyakan perkembangan masalah yang sedang kamu hadapi. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar mendengarkan dan menghargai setiap interaksi yang kalian miliki. Namun, jangan hanya menilai dari jumlah pesan yang mereka kirim.
Ada introvert yang memang tidak terlalu aktif menggunakan media sosial atau aplikasi chat. Yang lebih penting adalah konsistensinya. Jika mereka selalu berusaha menjaga hubungan, sekecil apapun caranya, itu adalah bentuk perhatian yang mungkin tidak mereka berikan kepada banyak orang. Bagi seorang introvert, tetap menjaga komunikasi adalah salah satu cara paling nyata untuk menunjukkan bahwa seseorang benar-benar berarti bagi mereka. Kepercayaan adalah salah satu hal yang paling berharga bagi seorang introvert. Mereka tidak mudah menceritakan sisi terdalam dari hidupnya kepada orang lain. Bahkan beberapa pengalaman atau perasaan mungkin hanya diketahui oleh segelintir orang yang benar-benar mereka percaya. Karena itu, ketika seorang introvert mulai membagikan rahasia atau cerita yang sangat pribadi kepadamu, jangan anggap itu sebagai percakapan biasa. Mereka mungkin mulai bercerita tentang pengalaman masa kecil yang membentuk kepribadiannya, kegagalan yang pernah membuatnya kehilangan rasa percaya diri, atau ketakutan yang selama ini hanya mereka simpan sendiri. Semua itu membutuhkan keberanian yang besar. Bagi seorang introvert, menunjukkan sisi yang rentan bukanlah hal yang mudah. Mereka khawatir akan dihakimi, disalahpahami, atau dikecewakan. Itulah sebabnya mereka sangat berhati-hati dalam memilih orang yang boleh mengetahui bagian paling pribadi dari hidup mereka. Jika mereka memilihmu sebagai tempat untuk berbagi cerita-cerita tersebut, itu menunjukkan bahwa mereka merasa aman saat bersamamu. Mereka percaya bahwa kamu akan mendengarkan tanpa menghakimi dan menjaga kepercayaan yang telah mereka berikan. Namun, kepercayaan seperti ini juga membawa tanggung jawab. Jangan pernah menggunakan cerita pribadi mereka sebagai bahan candaan atau membagikannya kepada orang lain tanpa izin. Sekali kepercayaan seorang introvert rusak, biasanya mereka akan jauh lebih sulit untuk membuka diri kembali. Jadi, jika suatu hari seorang introvert mulai memperlihatkan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi, anggaplah itu sebagai sebuah kehormatan. Karena bagi mereka, mempercayakan rahasia kepada seseorang bukan sekadar tanda kedekatan, tetapi juga salah satu cara paling dalam untuk mengatakan, "Aku benar-benar percaya padamu." Banyak orang mengira bahwa introvert selalu memilih diam dan menghindari konflik. Memang benar, mereka tidak suka berdebat tanpa alasan. Namun, ketika seseorang benar-benar berarti bagi mereka, introvert justru akan mulai menyampaikan pendapatnya dengan jujur, meskipun apa yang mereka katakan mungkin tidak selalu menyenangkan untuk didengar. Misalnya, mereka mengingatkanmu ketika melihatmu membuat keputusan yang kurang tepat, memberikan saran saat kamu menghadapi masalah, atau menawarkan sudut pandang yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Mereka tidak melakukan itu untuk mengkritik atau mengendalikanmu, tetapi karena mereka benar-benar peduli terhadap apa yang terjadi dalam hidupmu. Bagi seorang introvert, memberikan pendapat bukanlah sesuatu yang dilakukan dengan sembarangan. Mereka biasanya memikirkan kata-kata mereka dengan matang sebelum berbicara. Mereka mempertimbangkan apakah pendapat itu benar-benar bermanfaat, bagaimana cara menyampaikannya agar tidak menyakiti perasaanmu, dan apakah itu memang perlu diucapkan. Itulah sebabnya ketika mereka akhirnya memilih untuk berbicara, biasanya ada niat baik di baliknya. Kamu juga mungkin akan menyadari bahwa mereka tidak hanya mengatakan apa yang ingin kamu dengar. Mereka berani berkata jujur ketika kamu melakukan kesalahan, sekaligus memberikan dukungan ketika kamu membutuhkannya. Kejujuran seperti ini seringkali menjadi tanda bahwa mereka sudah menganggapmu sebagai seseorang yang penting, bukan sekadar kenalan biasa. Tentu saja, satu nasihat bukan berarti seseorang pasti menyukaimu. Ada orang yang memang senang membantu siapa saja. Namun, jika kejujuran itu terus muncul bersamaan dengan perhatian, keterbukaan, dan usaha mereka untuk tetap hadir dalam hidupmu, maka semua tanda tersebut mulai membentuk sebuah pola yang sulit untuk diabaikan. Bagi seorang introvert, berbicara dengan jujur adalah bentuk kepedulian yang lahir dari rasa percaya dan keinginan untuk melihat orang yang mereka sayangi menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah melihat ke-10 tanda tadi, mungkin kamu mulai menyadari bahwa introvert sebenarnya tidak sulit dipahami. Mereka hanya memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan perasaan. Alih-alih mengungkapkannya lewat kata-kata yang romantis atau tindakan yang mencolok, mereka lebih memilih menunjukkan ketertarikan melalui perhatian, kepercayaan, dan usaha-usaha kecil yang dilakukan secara konsisten. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada satupun tanda yang bisa dijadikan bukti mutlak bahwa seseorang menyukaimu. Setiap introvert memiliki kepribadian dan cara mengekspresikan perasaan yang berbeda. Karena itu, jangan hanya melihat satu perilaku saja, tetapi perhatikan keseluruhan pola dan bangun hubungan melalui komunikasi yang jujur serta saling menghormati. Kalau kamu pernah mengalami salah satu tanda yang kita bahas hari ini, coba ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video psikologi menarik lainnya yang akan membantumu memahami kepribadian, hubungan, dan cara kerja pikiran manusia dengan lebih baik.